Ini merupakan cerita dari seorang bernama Xiao Song. Ia sebenarnya menjalani kehidupan seperti anak biasanya. Tapi ada suatu kejadian yang membuatnya dihidupkan kembali. Kalian memikirkan jadi apa? Pahlawan? Slime? Oh tentu tidak. Dia menjadi kuncup bunga. Pada awalnya, dia tidak tahu akan kekuatannya. Tapi ada suatu kejadian yang membuatnya mengetahuinya. Ya, dia bisa bergabung dengan gen tanaman lainnya dan bertambah kuat. Menjadi hal yang tak ia bayangkan. Bagaimana perjalanannya menjadi kuat? Ayo kita lihat bersama. Kita diberikan pembuka dari seri ini. Xiao Song, sebagai anak dari keluarga yang sederhana, sedang mengerjakan PR yang amat banyak. Ibu mengomelinya untuk belajar dengan serius dan mencontoh anak sebelah. Seolah tahu kebiasaan Xiao, ibu memberikan tugas lain untuk membantu mengikat pot tanaman dan menggantungnya di atas. Xiao mengeluh. Ini sungguh merepotkan, dan mengatakan, jika dia jadi tanaman, dia akan berjemur dan meminum air semaunya. Setelah mengerjakan tugas yang diberikan, kini, Xiao sedang berjalan santai, sambil membaca buku miliknya. Seakan takdir mengabulkan keinginannya. Hal yang seperti diharapkan terjadi. Pot di atas jatuh dan menimpa Xiao yang sedang santai melamun. Xiao tak sadarkan diri setelahnya. Saat membuka matanya, Xiao merasa sangat segar. Tapi itu tak bertahan lama. Betapa paniknya dia, mendapati dirinya menjadi setangkai bunga, yang pendeknya sama dengan rumput. Xiao mencoba membayangkan apa yang terjadi sebenarnya. Dia mengingat saat itu sedang berjalan santai dan membaca buku. Lalu menyadari dia tertimpa pot yang terjatuh dari atas. Dia menggerutu. Seakan dunia mengabulkan permintaannya. Dia benar-benar dijadikan tanaman. Kini dia teringat karena dia dilahirkan kembali. Mencoba menghayal menjadi tokoh protagonis. Dia mencoba mencari panel sistem miliknya. Sudah 1 minggu sejak dia mencari. Dan mendapatkan kenyataan pahit. Karena sistem miliknya tidak ikut bersamanya. Dia melihat ke atas. Dan membayangkan betapa kecil dirinya. Sampai sinar matahari tak mengenainya. Xiao terpaksa berebut tempat untuk mendapatkan sinar matahari. Baru merasakan sebentar kesenangan dari sinar yang didapat. Sudah ada saja gangguan yang datang. Mr. MB kini sedang kelaparan dan memakan beberapa tumbuhan. Xiao ketakutan, membayangkan akan berakhir dengan cepat. Tapi pengarang tak mungkin membiarkannya begitu saja. Dia dihiraukan dan hanya memakan rumput di sampingnya. Dan MB kini pergi dengan meninggalkan kotoran di samping Xiao. Dia kesal, karena diberikan hadiah perpisahan sebuah kotoran. Xiao merasa jijik, tapi tak dipungkiri dari itu. Tak lama dia berevolusi, menjadikan dirinya sebuah chomper. Para tanaman lain merasa aneh melihat Xiao. Seakan pelengkap dari sebuah komik. Kini sistem muncul, tapi sistem yang ini agak beda. Xiao menyangka dia hantu. Karena sistem yang didapat berbeda dari bayangannya. Sistem memperkenalkan dirinya sebagai Yi. Xiao masih tercengang atas sistem miliknya. Tapi, tak lama, setelah sistem datang, notif evolusi berbunyi. Xiao merasa senang, dan menyombongkan dirinya akan bertambah kuat. Yi memberitahukan syarat evolusi. Membutuhkan 100 poin. Maka menanyakan bagian mana yang ingin diperkuat. Dengan bangga Xiao menjawab ingin memperkuat batang miliknya. Seakan dunia akan takluk padanya. Dia menyadari bahwa hanya bertambah 3 mm dan dengan sedikit duri. Xiao mengomeli sistem miliknya. Karena dia hanya bertambah 3 mm setelah menghabiskan 100 poin evolusi. Xiao berpikir jika terus begini kapan dia akan setinggi bunga biasa. Dia sedang merenung. Tapi lebah terus mengganggunya. Xiao kesal dan mencoba mengusir lebah itu. Tapi kejadian tak terduga terjadi. Lebah itu masuk dengan sendirinya ke dalam mulut Xiao. Xiao panik karena itu. Sistem muncul tiba-tiba dan memberikan hadiah Treasure, karena telah melahap makanan pertama. Dan syarat membukanya adalah 10.000 titik evolusi. Dia kesal karena harganya begitu mahal, dan berjuang selama 5 hari lamanya. Kini dia sudah mengumpulkan 10.000 titik evolusi. Dan segera memanggil Yi untuk membuka peti yang didapat sebelumnya. Sistem membuka Treasure atau peti itu, dan mendapatkan gen anggur yang menginformasikan dapat menyatu pada dirinya. Xiao membuka panel informasi miliknya dan mencoba menggabungkan gen anggur dengannya. Itu berhasil.
Dan kini Xiao bangga karena dirinya berhasil bergabung dengan anggur yang memiliki kemampuan merambat. Dia memikirkan akan mencobanya untuk menyerang musuh. Tak lama setelahnya, ada lebah datang. Xiao segera ingin mencoba kemampuan baru miliknya dengan menyerang lebah yang ada di depan. Tapi hal itu tak semudah yang dibicarakan. Lebah itu terbang menjauh, dan cabangnya tak dapat menggapai. Lebah mengejeknya karena tak dapat menyerang. Xiao mencoba sabar, dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang jika lebah sudah memasuki area serangan. Lebah itu perlahan mendekat. Setelah lebah memasuki area serangan, Xiao mencoba menyerang kembali. Tapi, kadal mendahuluinya. Xiao tak terima dan mencoba menangkap kadal itu. Tapi dia berhasil melarikan diri dengan memutus ekor miliknya. Dia mencoba melupakan lebah dan memakan ekor kadal, dan berharap mendapatkan sesuatu. Tapi kenyataan pahit menimpannya. Dia tak bisa mendapatkan apapun jika tak memakan sesuatu secara utuh. Xiao terus mencari serangga selama 1 minggu, dan hanya menemukan kumbang kotoran yang menjijikan. Sistem menjelaskan, dia akan mendapatkan peti setiap kali menelan serangga secara utuh. Peti dapat dibuka jika menukarkannya dengan 10.000 titik evolusi. Xiao masih membayangkan, tidak enaknya rasa serangga yang baru saja ia makan. Xiao ingin segera melupakan rasanya, dengan membuka peti yang didapat. Dia mendapatkan 20.000 poin evolusi. Setelah selesai membuka, kadal yang mengambil makanan Xiao mendekat. Tapi, dia tak datang dengan sendirinya, dan membawa katak yang memburunya di belakang. Katak itu menatap Xiao, dan mencoba ingin memakannya. Tapi, Xiao melakukan perlawanan, dengan menyerang sang katak. Katak itu tak terima, dan menggunakan lidahnya melilit Xiao. Dia merasakan kesakitan dan segera akan dimakan. Akar miliknya sudah keluar dari tanah, dan berpikir perjalanannya berakhir di sini. Tapi kadal itu nampak ingin membantu. Dia menyuruh Xiao untuk diam. Dia melompat ke atas katak, dan menggigitnya. Katak itu ingin kabur. Tapi, Xiao tak membiarkannya begitu saja. Xiao mencoba membalaskan dendamnya, dengan melilit dan membanting katak itu. Setelah semua yang terjadi, katak itu tetap berhasil kabur. Dan Xiao membiarkannya, karena dia sudah kelelahan. Kadal itu mendekati Xiao dan ingin meminta maaf, dengan menanam kembali akar Xiao. Kadal itu nampak akan pergi, tapi dia hanya mengambilkan beberapa serangga untuk diberikan pada Xiao. Kadal itu dengan tulus memberikan hasil tangkapannya. Xiao menerimanya dengan canggung. Setelahnya Xiao mendapatkan peti. Sistem muncul, dan menanyakan ingin membukanya atau tidak. Xiao merasa tak enak, dan menanyakan pada kadal, apakah dia boleh membukanya. Kadal itu nampak tak mempermasalahkannya, dan Xiao segera membukanya. Xiao kembali mendapatkan cabang merambat. Sistem memberikan pilihan, untuk memperkuat, atau menambah varian. Xiao memilih untuk memperkuatnya. Dan segera sistem menggabungkan 2 varian yang sama. Setelah tahap penggabungan selesai, Xiao terkejut atas perubahan yang didapat begitu aneh. Sistem hanya tersenyum dan mengatakan, tenang saja, kau akan segera bertumbuh dengan lebih baik ke depannya. Sistem tiba-tiba memanggil Xiao dengan sebutan Little Master. Xiao nampak malas menanggapi. Xiao berbicara pada si kadal, kau menolongku, karena membantumu mengusir katak ya. Dan kau mau membalas dengan memberi serangga begitu kan? Xiao tersenyum, karena si kadal tahu caranya berterima kasih. Saking senangnya Xiao, dia berkata akan membantu masalah si kadal ke depannya. Tapi memberikan syarat dengan menyetor serangga kepada Xiao setiap harinya. Si kadal sepertinya tahu jika dia dimanfaatkan. Dan Xiao mencoba mencari alasan. Dan mengatakan, bahwa itu untuk menaikkan level dan meningkatkan keamanan yang lebih terjamin. Xiao tiba-tiba memberikan nama pada kadal dengan julukan Little Yellow. Si kadal nampak tak suka akan nama yang diberikan. Xiao tak terima karena Yellow langsung murung setelah diberikan nama. Beberapa hari berlalu. Kini Xiao membuka peti kembali. Dan mendapatkan seed. Di sini Mimin sebut aja buah berduri. Dia segera menggabungkan itu pada dirinya. Setelahnya, sistem menginformasikan bahwa Xiao mendapatkan skill baru. Semburan Chang'er. Jika Xiao meludah dia akan mengeluarkan buah berduri. Setelah mengeluarkan skill, Xiao mengeluh karena tenggorokannya sakit setelah menggunakan skill. Yi menyuruh untuk tak mengeluh. Karena kekuatan yang besar didapatkan dengan harga yang harus dibayar.
Xiao terpikirkan sesuatu setelah melihat buah berduri di depannya. Xiao menyuruh Yellow untuk berdiri dan memegang daun di ujung sana. Yellow curiga apa yang akan dilakukan Xiao pada dirinya. Xiao nampak akan melempar buah berduri dan membidik ke arah daun. Tapi sepertinya kekhawatiran Yellow terjadi. Xiao bukan mengenai daun tapi ekor miliknya. Yellow sudah tahu ini akan terjadi dan hanya merengut pasrah. Xiao nampak belum puas. Dia segera melempar buah itu kedua kalinya. Dan untung saja, kali ini sesuai harapan. Lemparan Xiao mengenai sasaran. Dan Yellow hanya memandangi dengan raut pasrah. Sesudah itu Yellow sedang mencari serangga dan mengolahnya menjadi sup, yang akan diberikan pada Xiao. Yi muncul, dan memberitahukan bahwa Xiao mendapat peti. Dia menanyakan, ingin membukanya atau disimpan saja. Xiao kali ini tak membukanya, dan lebih memilih menghabiskan sup buatan Yellow. Hari terus berjalan dengan Xiao melatih keterampilannya dibantu Yellow. Di semak katak sedang memperhatikan Yellow dan Xiao berlatih. Saat Yellow berjalan sendiri, katak bersiap menyerang dan menggunakan lidahnya menjulur ke arah Yellow. Yellow berhasil dililit. Dia segera dimakan oleh katak itu. Xiao yang melihatnya sangat marah dan ingin menghabisi katak itu. Untungnya takdir masih memberkati Yellow. Berkat buah duri di tangannya, dia meletakkan itu di dalam tenggorokan sang katak. Sang katak kesakitan dan segera mengeluarkan Yellow dari dalam tenggorokan. Xiao bersyukur karena Yellow selamat. Xiao teringat bahwa Yellow membawa buah berduri, dan membayangkan mungkin Yellow selamat karena buah itu di tangannya. Katak masih nampak kesakitan, tapi ia mencoba memakan Yellow sekali lagi. Tentu saja Xiao tak membiarkan begitu saja. Dia menyerang sang katak dengan cabang barunya. Katak berhasil menghindar, dan mencoba membalas serangan dengan lidahnya. Tapi Xiao sudah mengira itu, dan segera mengikat kaki dan tangan katak diam-diam. Sang katak tak bisa bergerak. Dia diseret dan diangkat ke atas oleh Xiao. Xiao melemparkannya pada buah berduri di sana. Xiao nampak bangga atas prestasi berhasil menghabisi katak. Kini Xiao sedang menikmati daging katak. Tiba-tiba sistem memberikan selamat dan hadiah 2 peti. Xiao kebingungan, dia hanya memakan sedikit bagian katak. Dan sudah mendapat 2 peti. Dia bertanya-tanya, mengapa saat memakan ekor kadal dia tak mendapat apapun? Sistem menjelaskan, katak memiliki ukuran yang besar, dan perlu memakannya secara bertahap. Itu membuat saat memakan dikit demi sedikit, kau berkesempatan mendapatkan peti di beberapa gigitan. Tapi itu juga tergantung keberuntungan. Tapi kelihatannya si MC sangat beruntung. Dia sudah mendapatkan 3 peti dalam 2 gigitan. Dia sudah makan hingga kenyang. Dan keberuntungan Xiao berhenti di 3 peti. Dia memiliki keberuntungan hanya di awal. Xiao melihat daging katak masih banyak. Tapi mereka sudah tak kuat. Xiao memikirkan, mau dibagaimanakan daging katak yang tersisa. Jika dibiarkan itu, akan memancing hewan karnivora. Dia mencoba mencari solusi untuk daging katak yang tersisa. Setelah dia berpikir, akhirnya dia mendapatkan ide untuk menguburnya dan menjadikan pupuk. Setelah dipikir kembali, kini dia menemukan masalah berikutnya. Bagaimana caranya menggali tanah? Cabang miliknya tak sekuat itu untuk menggali. Xiao menyuruh Yellow mencari sesuatu. Yellow kembali dengan ranting dan batu, tetapi Xiao kebingungan. Bagaimana caranya menggali dengan ranting setipis itu? Dan ternyata yang dibawa Yellow bukan batu, tapi tanah liat. Xiao menyuruh mencari kembali ranting tebal dan benda keras yang tipis. Yellow segera mencari lagi, sampai dia kelelahan. Yellow terus membawa barang yang salah. Xiao merasa putus asa karena Yellow terus mencari barang yang tak diperlukan. Tapi saat Yellow kembali lagi, kini dia membawa anak panah dan tulang. Xiao tersenyum dan bersyukur. Akhirnya Yellow membawa pulang barang yang berguna. Xiao memberikan tulangnya pada Yellow, dan menyuruhnya untuk membantu menggali. Xiao mencontohkan caranya. Setelah Xiao memberikan arahan, mereka mulai bekerja untuk membuat lubang. Tak selang lama, pada akhirnya lubang itu berhasil dibuat. Yellow sedang memindahkan katak pada lubang yang dibuat. Xiao berhasil tenang. Dia meyakini bahwa sisa katak tak akan memancing hewan karnivora untuk datang. Xiao menikmati poin yang didapat setelah mengubur katak di dekat dirinya. Dia mengingat masih memiliki peti tersisa, dan ingin membukanya. Yi memberikan pilihan ingin membuka peti yang mana,
dan Xiao menyuruh Yellow memilih. Yellow memilih kotak nomor 2. Xiao mendapatkan cabang berduri tingkat B, dan sistem memberikan selamat atas keberuntungannya. Xiao tersenyum atas perubahannya kali ini, dan nampak puas. Dan mengakui kekuatan cabangnya meningkat banyak. Xiao kembali membuka peti. Kali ini dia membuka nomor 3. Tapi dia hanya mendapat 20.000 poin evolusi. Begitupun peti nomor 1. Kita dialihkan pada Yellow yang kini dikejar katak. Xiao menyuruh Yellow berlari lebih cepat. Xiao melancarkan cabang baru miliknya, dan dapat menghabisi katak dengan mudah. Dan sekarang mereka sedang mukbang daging katak. Xiao kini mendapat 5 peti dari daging katak yang dimakan. Dia segera membuka satu persatu, dan mendapatkan gen ubi tingkat B di salah satu peti. Yi muncul, dan memberikan penjelasan bahwa ini akan sangat berguna ke depannya. Gen ubi dapat membantu menyimpan makanan, dan menyembuhkan luka. Xiao nampak sangat tak sabar, dan menyuruh Yi untuk cepat menggabungkannya. Xiao penasaran apa yang berubah. Dia menginstruksikan untuk menyimpan sisa katak, dengan membayangkan mengontrol bagian akar untuk menyimpan makanan. Xiao mencobanya dan itu berhasil. Dia merasa sangat senang, dan membayangkan ini sangat berguna. Kemudian dia tersenyum kembali, dan segera ingin mencoba kemampuan healingnya. Tak lama dari bayangannya, ular datang dan kini sedang bertarung sengit dengan Xiao. Yellow membantu mengalahkan ularnya, dan Xiao memujinya atas bantuannya. Xiao terkena serangan dari pertarungan tadi, tapi luka itu pulih dengan cepat. Dan kini mereka melakukan makan bersama kembali. Tiba-tiba hujan turun. Xiao membantu melindungi Yellow dari hujan, dengan cabang miliknya. Hari esok telah tiba. Kini Xiao telah kembali berevolusi menjadi tanaman berduri. Saat Xiao menunggu Yellow kembali, dia melihat ada manusia datang. Xiao terkejut karena ada manusia di dunia ini. Xiao mencoba mengajaknya berbicara, tapi sepertinya suara Xiao tak bisa didengar. Dia sedang mengambil beberapa tanaman di sekitar. Dia terus menggali tanaman yang ada di sekitar itu. Xiao panik, dan merasa terancam. Memikirkan akan dicabut seperti tanaman lainnya. Orang itu melirik ke arah Xiao, dan mempertanyakan spesies tanaman di depannya, karena saat melihat buku tanaman, Xiao tidak tercatat di dalam buku. Dia meyakini ini adalah spesies baru, dan ingin mengambilnya. Xiao panik, dan mencoba melawan dengan durinya. Xiao terkaget karena orang itu hanya mengalami sedikit luka, dengan kekuatan penuh milik Xiao. Xiao termenung dan berpikir, apakah ini kekuatan mutlak? Tapi tiba-tiba ada temannya datang sambil berlari membawa barang. Dia tergesa-gesa menyuruh lari, dan memberitahu bahwa induk naga mengejarnya. Mereka panik, karena naga terus terbang mendekat. Tapi sempat-sempatnya dia mengatakan akan kembali dan menggali Xiao. Xiao tak terima atas ucapannya. Dia mengeluarkan cabang miliknya, dan melilit kaki kedua orang yang berlari. Kedua orang itu panik dan terjatuh karena lilitan Xiao. Xiao tersenyum bangga atas usahanya. Kedua orang itu kebingungan apa yang membuat mereka terjatuh. Tapi mereka menyadari bahwa ibu naga sudah berada tepat di atasnya. Mereka mencoba lari lagi, tapi ibu naga tak membiarkan begitu saja, dan mencengkeram mereka berdua. Mereka mencoba melawan dengan menggunakan pedang. Itu berhasil melepaskan mereka dari cengkeraman. Tapi ibu naga tak membiarkan mereka lolos semudah itu. Mereka dilahap sama ibu naga dan berakhir begitu saja. Xiao memikirkan bahwa ia secara tak langsung membantu menghabisi dua orang itu. Xiao mencoba tak memikirkannya. Dia menyatakan bahwa itu adalah pembelaan diri supaya tak digali. Ibu naga sudah kembali, dan Xiao berkata apa dia akan ke sini dan mengambil telurnya. Xiao terkejut, karena naga itu tak kemari mengambil telurnya. Dan seperti melupakan bahwa dia mengejar karena telurnya dicuri. Tapi dia malah meninggalkan begitu saja. Xiao bergumam betapa cerdasnya naga itu. Xiao mencoba mengambil telur yang dijatuhkan, tapi cabang miliknya tak bisa menggapainya karena terlalu jauh. Xiao menyuruh Yellow untuk membantunya membawa telur itu kemari. Yellow berusaha keras mendorong telur itu. Dia mengeluarkan tenaga begitu banyak. Tapi telur itu tersangkut di batu. Xiao menyuruh Yellow menggunakan kayu untuk mengangkat telurnya. Dan itu berhasil. Kini telur sudah sampai di depan Xiao. Xiao bertanya-tanya ingin diapakan telur ini. Dan membayangkan telur naga mata sapi. Tidak ucap Xiao tak terima atas pikirannya.
Dia ingin menyerapnya dengan akarnya. Tapi kini, akar miliknya sudah terisi penuh. Tiba-tiba terdengar retakan di telur. Xiao bingung harus berbuat apa, dan membayangkan isi yang akan keluar. Telur itu pecah, dan muncullah gadis bayi naga. Xiao terkejut bagaimana sebuah telur menetaskan sebuah gadis. Apalagi dia menggunakan ikat pinggang. Bayi naga itu memakan cangkang miliknya. Dan Xiao teringat bahwa dia pernah membaca komik. Jika telur naga menetas, dia akan memakan cangkang miliknya. Gadis naga itu seperti mencari sesuatu. Dan saat melihat Xiao, dia memanggilnya dengan sebutan Mama. Xiao kebingungan karena dia adalah seorang pria, dan mencoba menyangkal bahwa dia bukanlah mamanya. Bayi naga itu memeluk Xiao sampai akar milik Xiao keluar. Xiao panik dan memperbolehkan bayi naga itu memanggilnya Mama. Setelah itu bayi naga kini melirik ke arah Yellow, dan memeluknya sambil memanggilnya ayah. Xiao mengeluh dan mencoba mengatakan ialah ayahnya. Bayi naga itu kembali melirik Xiao, dan mengatakan ingin makan. Xiao memberikannya beberapa serangga. Dan bayi naga itu senang, dan dengan lahap memakan serangga yang diberikan. Xiao pasrah karena dia tak disisakan satupun. Bayi naga itu segera tidur setelah memakan makanannya. Xiao tersenyum, dan berbicara ini sungguh seperti cerita komik. Tak selang lama bayi naga itu terbangun dan menangis. Xiao mencoba menghibur dan menawarkan makanan. Yellow disuruh mencari makanan. Dia mencoba kembali menghibur dan mengatakan tunggu sebentar lagi, karena makanan akan segera datang. Yellow kembali dengan membawa makanan, dan bayi naga kembali tersenyum. Gadis naga mengeluh karena masih lapar dan merengek ingin makan lagi. Yellow kembali mencari beberapa makanan. Mereka saling menatap dan saling memuji bahwa mereka orang tua yang baik. Xiao menanyakan apakah dia benar-benar naga, bukan burung. Karena dia melihatnya terus memakan serangga. Xiao mengeluh karena si kecil itu terus menambahkan jatah makanan setiap hari. Dan memikirkan kita tak akan bisa mencarinya lebih banyak. Yellow memberikan solusi untuk menangkap kodok. Xiao tidak menyetujuinya. Tapi Yellow mengatakan akan baik-baik saja jika ada buah berduri. Yellow segera pergi, dan Xiao menyuruhnya berhati-hati. Dia melihat anak naga itu dan berpikir ini akan sulit. Yellow segera datang, dan membawa banyak lebah di belakangnya. Xiao terkaget karena Yellow membawa banyak lebah di belakangnya, dan berpikir bahwa dia mengganggu sarang lebah. Xiao mencoba melupakan dan menyuruh Yellow bersembunyi bersama bayi naga. Lebah itu segera mendekat. Dia dengan cabangnya, dan buah berduri segera menyerang sekawanan lebah. Dia berhasil membunuh beberapa lebah, tapi lebah terus datang tanpa henti. Xiao semakin bersemangat dan dengan cabangnya menghabisi satu persatu. Dia berhasil mengakhiri dengan hasil segunduk tubuh lebah. Yellow dan bayi naga memberi selamat atas keberhasil menghabisi seluruh kawanan lebah. Xiao menyuruh Yellow untuk membereskan lebah yang tergeletak. Bayi naga dengan girang meminta ingin membantu Yellow. Mereka berbahagia karena berhasil mendapatkan banyak makanan. Bayi naga bersemangat melahap lebah yang ada. Sudah beberapa waktu setelahnya, Yellow nampak menggiring katak mendekat. Yellow mengejek si katak, dan segera setelahnya Xiao melilit si katak dan menghabisinya dengan mudah. Setelah selesai berburu, Xiao memberitahukan sekarang waktunya untuk menyantap makanan. Yellow dengan semangat memotong daging katak, dan si bayi naga dengan lahap memakannya. Hari terus berjalan dengan cepat. Dan mereka terus menghabiskan waktunya dengan berburu serangga. Bayi naga seperti biasa, mengisi bagiannya dengan memakan hasil tangkapan dari Yellow dan Xiao. Xiao mulai berpikir jika begini akan lama. Dan mencoba hal baru dengan memancing mangsa lain dengan tubuh katak. Dan dugaan Xiao nampak berhasil, karena ada tikus yang memantau daging katak yang tergeletak. Tikus mencoba mendekat dan segera menggigit daging katak. Xiao segera mengeluarkan cabangnya, dan ingin menyerang diam-diam. Tikus terkejut atas serangan yang datang tiba-tiba. Itu sudah terlambat. Kini Xiao segera menjilat tikus itu, dan segera menghabisinya. Semua nampak bangga atas keberhasilan rencana yang dibuat. Tak selang lama, tiba-tiba semua terkaget karena ada elang mendekat. Elang itu segera mencengkram hasil tangkapan Xiao. Dia segera pergi setelah mengambil tikus milik Xiao. Xiao kesal karena tikus miliknya dicuri. Xiao masih tak terima tikusnya diambil, dan mencoba menyerang kembali si elang dengan buah berduri. Tapi lemparan itu tak bisa mengenai elang karena terlalu tinggi.
Bayi naga dengan lucu mengatakan elang itu jahat. Xiao menyuruh untuk tak mengejarnya. Bayi naga tetap kekeh dan tanpa sadar berubah menjadi bentuk naganya. Mereka melongo melihat bayi naga yang dirawat berubah menjadi naga sungguhan. Bayi naga itu ingin mencoba terbang. Tapi dia jatuh karena belum pernah terbang sebelumnya. Dia kembali ke bentuk kecilnya dan merengek pada Xiao karena kesakitan. Xiao mulai memikirkan. Bayi yang ia rawat kini sudah tumbuh dan harus segera memberikan nama. Xiao memikirkan, memberikan nama dengan sebutan Yingyun. Setelah itu Xiao memberitahukan pada bayi naga tentang rencananya memberikan nama sebagai Yingyun. Bayi naga itu sangat bahagia dan menyetujui pemberian nama dari Xiao. Setelah itu, Xiao menyuruh Ying untuk berdiri di cabang miliknya. Dan Ying nampak sedikit takut. Ying perlahan menaiki cabang milik Xiao. Dia mulai belajar terbang dengan perlahan. Tentunya, tak semudah itu. Dia masih kesusahan dan terjatuh. Saat ia jatuh di semak, dia menemukan ular dan segera memberitahukannya pada Xiao. Mereka mulai membicarakan bahwa Ying sudah bertambah besar dan sudah bisa mencari makan sendiri. Beberapa hari telah berlalu. Ying terlihat sudah lebih ahli saat terbang. Xiao dan Yellow nampak senang melihat bayi naga yang mereka besarkan kini sudah bisa terbang bebas. Mereka terkejut karena Ying menghilang dari pandangan mereka selama beberapa menit. Mereka terus menunggu tapi tak kunjung melihat Ying kembali. Tapi mereka bersyukur kembali karena Ying akhirnya kembali. Ying terlihat sedang memburu sang elang yang waktu itu mengambil makanan mereka. Xiao terkejut atas buruan Ying yang ternyata dia masih ingat dendam waktu itu. Dia terus mengejar sang elang dan mengarahkannya ke arah Xiao. Si elang tak bisa melawan. Xiao senang karena Ying membutuhkan bantuannya untuk mengalahkan si elang. Xiao menyiapkan buah berdurinya dan melemparnya ke arah elang. Elang terkena serangan dari Xiao. Dia marah, tapi Ying segera menyerangnya lagi. Elang itu masih bisa lolos dari cengkeramannya. Tapi Xiao segera membantu dengan mengikat elang dengan cabang miliknya. Xiao segera membanting elang, dan elang berhasil dikalahkan. Ying senang dan berkata pada Xiao kini ia bisa berburu mandiri. Xiao memujinya dengan mengelus manja Ying. Kini mereka bersemangat karena akan menyantap daging elang. 1 bulan berlalu. Kini Ying sudah bisa menggantikan mencari makan untuk mereka. Xiao dan Yellow tersenyum dengan anak naga yang mereka besarkan. Kini mereka sudah tak mengkhawatirkan makanan lagi. Ying bahkan sudah bisa memburu hewan besar seperti ling dan hiena. Xiao mengkhawatirkan Ying yang terluka saat memburu hiena. Tapi Ying meyakinkan luka itu akan sembuh dengan cepat. Xiao mulai berpikir untuk mengajarkan Ying beberapa keterampilan memburu. Tapi dia juga bingung karena dia hanya sebuah tumbuhan. Xiao terfikirkan sesuatu dan menyuruh Yellow membuat tanda X besar di ujung sana. Dan menyuruh Ying mencari batu dan mencengkeram batu semampunya. Xiao menyuruh Ying terbang dengan batu di cengkeramannya dan menaruhnya di tanda yang dibuat. Pada percobaan pertama, Ying masih gagal. Tapi Xiao mencoba menyemangati karena ini masih percobaan pertama. 1 bulan telah berlalu. Ada hiena yang sedang menguap. Tapi Ying segera menjatuhkan hiena itu dengan batu. Ying memuji teknik yang diajarkan Xiao. Saat Ying terbang, dia melihat 2 kerangka dan sebuah pedang. Dia memikirkan untuk membawa pedang itu dan memberikannya pada Xiao. Mereka memuji Ying atas buruan kali ini. Ying segera merubah bentuknya. Kini Ying sudah bertumbuh lebih dewasa, tapi dia tetap segera memeluk Xiao. Xiao mencoba menasehati untuk tak memeluk sembarangan, dan menjelaskan karena Ying kini sudah bertumbuh lebih dewasa. Dia sedih karena mengira dimarahi oleh Xiao. Xiao mencoba menenangkan dan menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud memarahi. Ying nampak mengerti, dan Ying pun segera memberitahukan bahwa dia membawa hadiah sebuah pedang. Xiao senang karena diberikan hadiah oleh Ying. Xiao mencoba mengangkatnya dan mengatakan pedang itu cukup berat untuknya. Xiao mencoba menanyakan dari mana Ying mendapatkan pedang. Dan dia memberitahu, dia mendapatkan pedang di dekat kerangka yang tergeletak. Dan memberitahu masih ada skop, 2 tas, dan dagger. Xiao mengerti dan menyuruh Ying mengambilkan skop dan dagger saat berburu besok. Ying menyetujuinya. Xiao mulai mengingat bahwa itu merupakan barang dari 2 manusia yang ingin mencabutnya dan mencuri telur naga. Xiao mengira dia ikut andil menghabisi 2 orang itu.
Xiao mencoba menenangkan diri dan mengatakan ini demi kebaikan Ying dan dia ke depannya. Xiao masih mencoba mengangkat pedang itu. Tapi ia masih belum berhasil. Dia terus berusaha mengangkat dengan sekuat tenaga. Ying dan Yellow memanggil Xiao untuk makan, tapi Xiao menyuruh duluan, karena ia akan berlatih dahulu. Xiao mulai terbiasa dan berhasil memotong hiena hasil tangkapan. Yellow dan Ying bersorak karena keberhasilan Xiao. Xiao mulai bangga pada dirinya. Dia mulai berpikir untuk menyimpan pedang sebagai kartu as ke depannya. Sistem memberitahukan bahwa Xiao memiliki beberapa peti. Dia menyuruh Ying dan Yellow untuk memilih angka dari 1 sampai 5. Ying kebingungan mengapa Xiao berbicara pada udara kosong dan memberikan pertanyaan tiba-tiba. Tapi dia melupakannya asal Xiao bahagia dan segera memilih nomor 5 dan Yellow memilih nomor 2. Sistem segera membuka peti nomor 5 dan Xiao mendapatkan Azur Gen lagi. Ini sudah ketiga kalinya. Dan dia segera memperkuat Azur Gen. Setelahnya peti nomor 2 dibuka. Xiao mendapatkan gen anggur tingkat C, sistem memberitahu. Ini akan membuat Xiao berbuah, yang dapat memberikan efek penyembuhan serta buff pada seseorang yang memakan buah dari Xiao. Xiao nampak bersemangat dan menyuruh cepat menggabungkan. Dia kebingungan di mana buah akan tumbuh. Sistem menyuruhnya membayangkan buah tumbuh. Xiao terkejut atas harga yang harus dibayar. Sistem kembali memberitahu. Variasi buah akan bertambah sampai dia mendapat gen buah lainnya. Dan menyatakan bahwa harga 5.000 itu murah. Untuk efek yang didapat. Xiao mengerti, dan ingin mencoba, kemampuan menumbuhkan buah anggur miliknya. Buah anggur bertumbuh dengan cepat. Ying dan Yellow nampak penasaran apa yang tumbuh di atas kepala Xiao. Xiao mengeluh karena ini berat, dan segera mencicipinya. Dia segera menyuruh Ying dan Yellow mencobanya. Dan mereka mengakui rasanya enak. Xiao menanyakan kesan yang didapat. Mereka menjawab ini enak, tapi tak merasa ada yang spesial. Xiao mengerti, efek dari buah akan aktif bila terjadi luka. Setelah itu, Ying menangkap beberapa hiena, dan memberitahu Xiao dengan panik. Karena ada manusia yang berkemah di gunung itu. Dia mengira, itu mungkin teman dari kerangka yang kemarin ditemukan Ying. Xiao menanyakan apakah ada manusia yang melihat dia. Ying menjawab mungkin tidak. Xiao segera melarang Ying untuk berburu di gunung yang ditinggali manusia, dan mencari tempat lain. Xiao setelah mendengar kabar ada manusia. Dia terus makan, demi mendapatkan peti dari sistem. Xiao ingin segera bertambah kuat, demi melindungi Ying dan Yellow. Beberapa hari telah berlalu. Ying kebingungan, karena susahnya mendapatkan makanan di area baru. Saat Ying terbang, ada manusia memantaunya, dan mengatakan bahwa itu adalah naga muda. Dia menyiapkan senjata dan melancarkan serangan. Ying terkena serangan diam-diam itu, dan merasa kesakitan. Manusia itu segera melancarkan serangan kembali, tapi Ying berhasil menghindari serangan kali ini. Ia segera ingin melapor pada Xiao. Tapi mereka nampak sedang mempersiapkan kembali memburu Ying. Ying sudah sampai di tempat Xiao. Dan Xiao mengkhawatirkan keadaan Ying yang terluka. Dia menanyakan siapa yang melakukan itu. Dan Ying menjawab itu ulah manusia.